Pernah nggak sih lo ngerasa punya ide cemerlang, tapi kok mentok? Atau lo yakin udah mikir matang-matang, tapi kok keputusan yang diambil salah? Kita sering menganggap berpikir itu sama kayak bernafas, otomatis dan gampang. Padahal berpikir itu adalah skill yang butuh dilatih. Nah, berbeda dari video-video sebelumnya, gue mau kemas ini menjadi beberapa part, supaya pembahasannya jauh lebih mendalam dan fokus secara bertahap dan pelan-pelan, supaya lo dan gue bisa memahami lagi fundamental berpikir sebelum berpikir. Dan gue akan coba kemas dalam bahasa yang sederhana. Di video kali ini gue akan membongkar fakta-fakta mengejutkan tentang cara kerja otak kita saat berpikir. Ini bukan cuma teori, tapi pemahaman mendasar yang akan jadi fondasi untuk seluruh seri kita. Lo akan tahu kenapa kadang pikiran lo gampang banget diakalin, dan kenapa lo bisa membuat keputusan brilian dengan lebih mudah. Sebelum kita mulai, buat lo yang pengen terus dapet insight soal mindset, produktivitas, dan pengembangan diri, jangan lupa klik tombol subscribe karena di seri ini, kita bakal sama-sama level up cara kita berpikir. Siap? Yuk kita mulai. Gue yakin lo semua sudah berpikir sejak lahir. Tapi apa sih definisi berpikir? Berpikir adalah proses mental yang kita gunakan untuk memproses informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Tapi cara otak kita melakukannya itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Menurut psikologi terkenal Daniel Kahneman, otak kita punya dua sistem berpikir. Satu, sistem berpikir cepat. Ini adalah sistem yang kita gunakan 95% dari waktu. Dia bekerja otomatis, tanpa sadar dan sangat cepat. Contoh, saat lo lihat angka 2 tambah 2, lo langsung tahu jawabannya 4. Atau saat lihat wajah marah, lo langsung tahu orang itu kesal. Kelebihannya efisien, bikin kita bisa membuat keputusan instan. Kekurangannya, gampang salah, gampang terpengaruh emosi, dan rentan terhadap bias. Nah, untuk kekurangannya ini nanti kita bahas di video part 2. Terus ada sistem 2, berpikir lambat. Ini adalah sistem yang butuh usaha dan konsentrasi. Lo gunakan sistem ini saat lo mencoba memecahkan soal matematika yang rumit, mengisi pajak, atau menganalisis keputusan besar. Kelebihannya logis, rasional, dan cenderung akurat. Kekurangannya melelahkan dan lambat. Kita cenderung malas menggunakan sistem ini. Masalahnya adalah kita sering mengandalkan sistem 1 untuk masalah-masalah yang seharusnya diselesaikan dengan sistem 2. Di sanalah kesalahan sering terjadi. Setelah lo tahu ada dua sistem, lo mungkin bertanya, kenapa gue sering salah? Nah, itu tuh ada 3 alasan utama, yaitu pertama, otak suka jalan pintas. Karena sistem 2 itu boros energi, otak kita selalu mencari jalan pintas untuk menghemat tenaga. Jalan pintas ini yang disebut heuristik. Contoh, kalau lo lihat barang mahal, lo langsung menganggapnya berkualitas tinggi. Padahal belum tentu. Ini adalah intuisi yang sering kali salah. Yang kedua, otak terprogram untuk bertahan, bukan berpikir logis. Dulu, leluhur kita butuh berpikir cepat untuk menghindari predator. Jadi, otak kita terprogram untuk bereaksi, bukan menganalisis. Itulah kenapa saat panik kita nggak bisa mikir jernih. Yang ketiga, terlalu banyak informasi. Di era digital, otak kita kebanjiran informasi. Daripada mengolahnya secara mendalam, dia lebih memilih cara instan dan dangkal, yaitu dengan mengabaikan detail dan fokus pada hal-hal yang emosional atau sensasional. Jadi, kita sering salah berpikir bukan karena kita bodoh, tapi karena pada dasarnya otak kita beroperasi seperti yang memang sudah diprogram untuknya, yaitu cepat dan efisien, bukan selalu benar. Untuk bisa mengendalikan cara berpikir kita harus akui 3 fakta fundamental ini. Pertama, pikiran kita tidak sespesial itu.
Mayoritas pikiran kita itu dipicu oleh lingkungan, bukan ide orisinal. Kita adalah produk dari apa yang kita baca, lihat, dengar, dan dengan siapa kita bergaul. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk bisa berpikir lebih mandiri. Yang kedua, pola pikir adalah kebiasaan. Sama seperti olahraga dan makan, cara lo berpikir juga adalah kebiasaan. Kalau lo terbiasa berpikir negatif, otak lo akan otomatis mencari hal-hal yang negatif. Tapi, kabar baiknya, kebiasaan itu bisa diubah. Yang ketiga, berpikir lambat. Semakin sering lo memaksa diri lo untuk menggunakan sistem 2, semakin gampang itu dilakukan. Ini kayak otot di otak lo. Semakin sering dilatih, semakin kuat dan efisien. Dan lo jangan malas untuk melatih sistem ini. Oke, sekarang saatnya praktik. Gue punya tantangan mikro buat lo untuk mulai melatih sistem 2 lo hari ini. Ini tantangan sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Tantangan 1, saat beli barang. Ketika lo mau beli sesuatu yang gak penting, kasih waktu 10 detik. Tanyakan ke diri sendiri, kenapa gue beli ini? Apakah gue beneran butuh? Apa ada alternatifnya? Jangan buru-buru. Tantangan kedua, saat baca berita. Jangan langsung percaya judul berita yang provokatif. Coba klik, baca sampai selesai. Dan tanyakan, apakah ini punya bukti? Siapa yang bilang? Kenapa gue harus percaya? Tantangan ketiga, saat ambil keputusan. Ketika dihadapkan pada pilihan, jangan langsung loncat. Ambil nafas dan sebutkan 3 pro dan 3 kontra dari keputusan itu. Paksa otak lo untuk mikir secara sadar. Jadi, berpikir itu bukan cuma tentang intuisi atau insting. Ada 2 sistem di otak kita. Dan cara kita mengelola kedua sistem itu akan menentukan seberapa sukses kita membuat keputusan dalam hidup. Langkah pertama adalah menyadari bahwa pikiran kita tidak sesempurna itu dan perlu dilatih. Ingat, sistem 1 itu cepat tapi gampang salah. Sistem 2 itu lambat tapi akurat. Nah, lo perlu latih sistem 2 lo dengan menunda keputusan dan bertanya. Nah, di video berikutnya kita akan membahas 10 jebakan pikiran. Lo akan tahu kenapa lo sering salah menilai orang, mudah terpengaruh, dan kenapa kadang lo sulit melihat peluang yang jelas di depan mata. Kalau lo suka video ini dan siap untuk level up cara berpikir lo, jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue. Dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.